Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Di dalam Al-Quran telah disebutkan bahawa jin dan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah dan menyembah hanya kepada Allah. Dalam proses penciptaan manusia, keduanya diciptakan hidup berdampingan namun dalam alam yang berbeda. Perbedaan tersebut adalah kita tidak dapat melihat jin sedangkan jin dapat melihat kita. Terdapat banyak dalil yang menjelaskan mengenai keberadaan jin di sekitar kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ketika malam telah gelap, dia melihat sebuah bintang, lalu dia berkata, inilah Rabbku. Tetapi tak kala bintang itu tenggelam, dia berkata, saya tidak suka kepada yang tenggelam. Quran Surah Al-An'am ayat 76. Syekhul Islam rahimahullah berkata, ia dinamakan jin karena ketertutupannya dari pandangan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan, sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga. Ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dan suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Quran Surah Al-A'raf ayat 27. Itulah perbedaan antara kita dan jin. Kita yang tidak dapat melihat sedangkan mereka yang dapat melihat kita tentunya menjadi kewaspadaan bagi kita, terutama wanita. Jin sangat menyukai wanita, terutama wanita yang suka mengumbar aurat mereka. Biasanya jin akan mengikuti wanita yang membuat mereka tertarik. Bahkan beberapa di antaranya sampai bisa menikahi wanita dari dunia manusia. Hal ini disebabkan karena kelalaian wanita itu sendiri. Lantas, apa saja 13 tanda wanita yang sudah dinikahi oleh jin? Yang pertama, sering memimpikan seorang lelaki. Wanita yang sudah dinikahi oleh jin biasanya akan lebih sering bermimpi didatangi oleh sosok lelaki. Lelaki yang mendatanginya dalam mimpi bisa saja seorang yang telah ia kenal maupun yang tidak ia kenal. Jin yang merubah sosoknya dalam wujud lelaki ini akan membuat si wanita terpikat karena ketampanan dan kegagahannya. Bahkan jika jin ini sangat kuat, ia bisa saja berhubungan badan dengan si wanita di dalam mimpi tersebut. Yang kedua, mudah sekali meninggalkan solat. Wanita yang telah dinikahi oleh jin biasanya akan lebih mudah meninggalkan solat, baik itu solat wajib maupun solat sunnah. Hal ini disebabkan lemahnya keimanan seorang wanita sehingga gampang dinikahi oleh jin, dan jin akan membuatnya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga.
Ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dan suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Quran Surat Al-A'raf ayat 27. Yang ketiga, sering berlama-lama di kamar mandi. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya tempat buang hajat didatangi setan. Jika kalian masuk WC, maka ucapkanlah, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Hadis riwayat Abu Daud. Yang keempat, sering bermimpi didatangi ular. Ketika seorang wanita telah disukai oleh jin, biasanya ia akan sering didatangi jin tersebut dalam bentuk ular di dalam mimpi. Selain ular, terkadang wanita tersebut juga bermimpi menakutkan lainnya seperti bentuk jin yang menakutkan atau berada di pemakaman. Yang kelima, terlalu banyak tertawa hingga terbahak-bahak. Rasulullah SAW bersabda, dan janganlah terlalu banyak tertawa. Sesungguhnya terlalu banyak tertawa dapat mematikan hati. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang keenam, mudah lelah. Wanita yang dinikahi jin biasanya akan lebih mudah lelah meskipun ia tidak melakukan aktivitas yang berat. Hal ini dikarenakan energi dalam tubuhnya habis terkuras oleh jin yang selalu mengikutinya kemanapun ia pergi. Yang ketujuh, keinginan untuk sering bermasturbasi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 5-7. Yang kedelapan, sering bersolek berlebihan. Rasulullah SAW bersabda, wanita itu aurat. Apabila ia keluar dari rumahnya, setan senantiasa mengintainya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang kesembilan, sering merasa cemas tanpa alasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kemudian setelah kamu berduka cita, Allah menurunkan kepada kamu keamanan berupa bentuk yang meliputi segolongan daripada kamu. Sedang segolongan lagi telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah. Quran Surah Ali Imran ayat 154. Yang ke-10, sering bertengkar dengan suami. Dari Jabir radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air laut, kemudian ia mengutus bala tentaranya, maka yang paling dekat dengannya adalah yang paling besar fitnahnya. Datanglah salah seorang dari bala tentaranya dan berkata, aku telah melakukan begini dan begitu. Iblis berkata, engkau sama sekali tidak melakukan sesuatu pun. Kemudian datang yang lain lagi dan berkata, aku tidak meninggalkannya untuk digoda hingga aku berhasil memisahkan antara dia dan istrinya. Maka iblis pun mendekatinya dan berkata, sungguh hebat setan seperti engkau. Hadis riwayat Muslim. Ke-11, sangat menyukai musik ketimbang Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Quran Surat Luqman ayat 6. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, salah satu sahabat Rasulullah SAW, berkata ketika ditanya tentang maksud ayat ini, maka beliau menjawab bahwa itu adalah musik seraya. Beliau bersumpah dan mengulangi perkataannya sebanyak 3 kali. Yang ke-12, sering melamun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan orang-orang kafir amal-amal mereka adalah laksana fata morgana di tanah yang datar
yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga. Tetapi bila didatangi air itu, dia tidak mendapatinya sesuatu apapun, dan didapatinya ketetapan Allah di sisinya. Lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan cukup, dan Allah adalah sangat cepat perhitungannya. Quran Surah An-Nur ayat 39. Yang ke-13, sering mendengar bisikan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setan mendatangi kalian dan membisikkan, siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan itu?" Sampai akhirnya dia membisikkan, "Siapa yang menciptakan Tuhanmu?" Jika sudah demikian, segeralah minta perlindungan kepada Allah dan berhenti tidak memikirkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikianlah 13 tanda wanita yang sudah dinikahi jin. Semoga video ini bermanfaat. Jazakumullah khairan katsiran. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.